Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Husnul Fadilah Hadir, Bu. Bawa Asra Hadir, Bu. Wadania Suherman Hadir, Bu. Husnul Syafitra Fazlia Hadir, Bu. Dia Kadia Akila Hadir, Bu. Rahmawati Sandu Hadir, Bu. Nur Fadila S Hadir, Bu. Nur Wahida S Hadir, Bu. Megasra Hadir, Bu. Risna Hadir, Bu. Iwana. Hadir, Bu. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat materi pekan lalu? Hai, Bu. Ya, silakan. Materi tentang kingdom plantae. Ya, benar sekali ya. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang kingdom plantae. Hari ini kita akan belajar mengenai kingdom animalia. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu kingdom animalia? Saya, Ibu. Ya, silakan. Kingdom yang membahas tentang hewan atau termasuk manusia, Ibu. Ya, betul sekali ya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari temannya tentang kingdom animalia? Saya, Bu. Ya, silakan. Kingdom animalia merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme dengan saraf kompleks dengan multiseluler, Bu. Action. Ya, bagus sekali jawaban dari anak-anak sekalian. Mari kita beri aplaus untuk kalian semua. Baiklah, untuk melatih tingkat kefokusan kalian dan membuat kalian lebih bersemangat dalam belajar, kita bermain games terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang invertebrata, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang vertebrata, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalian sudah siap semua? Siap, Bu. Invertebrata, vertebrata, invertebrata, vertebrata, 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 invertebrata. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu KD untuk hari ini. Yang pertama yaitu mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Yang kedua yaitu menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh, hewan dipoblastik dan tripoblastik, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, pengamatan gambar, diskusi kelompok, dan penugasan, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, diskusi kelompok, dan penugasan, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri hewan invertebrata dan vertebrata dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, diskusi kelompok, dan penugasan, peserta didik mampu mendeskripsikan klasifikasi hewan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, diskusi kelompok, dan penugasan, peserta didik mampu mencontohkan peran hewan invertebrata dan vertebrata dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan pembelajaran dengan tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara hewan dipoblastik dan tripoblastik dengan tepat. Jadi kingdom animalia ialah hewan eukariotik yang memiliki sel kompleks. Meskipun hewan memiliki sel kompleks, tetapi dia tidak dapat memproduksi makanannya dengan sendiri karena hewan tidak memiliki klorofil. Apabila hewan ingin memproduksi makanan, hewan akan mencari makanan itu di sekitar. Adapun ciri-ciri dari hewan yaitu dia termasuk hewan multiseluler atau hewan yang memiliki banyak sel. Dia bersifat heterotrof, memerlukan oksigen, dan bereproduksi secara seksual. Kingdom animalia terbagi menjadi 2 yaitu invertebrata dan vertebrata.
Seperti kita lihat pada gambar di sini. Di sini ada hewan vertebrata. Contohnya yaitu ikan, burung, ular, mamalia, amfibi. Ikan termasuk dalam kelas Pisces. Sedangkan burung dia masuk ke dalam kelas Aves. Katak masuk ke dalam kelas amfibi, ular, reptil, dan yang termasuk dalam kelas mamalia yaitu kucing. Adapun kelas invertebrata yaitu ada protozoa, echinodermata, annelida, moluska, insekta, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu lapisan tubuh. Lapisan tubuh itu terdiri dari lipoblastik dan tripoblastik, di mana lipoblastik yaitu memiliki dua lapisan tubuh yaitu ektoderm dan endoderm. Sedangkan tripoblastik yaitu memiliki tiga lapisan tubuh yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Contoh dari lipoblastik yaitu Coelenterata. Sedangkan tripoblastik yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Moluska, dan Echinodermata. Selanjutnya itu simetri tubuh, di mana simetri tubuh terbagi menjadi dua yaitu asimetri, simetri bilateral, dan simetri radial. Asimetri yaitu hewan yang tidak memiliki pembagian tubuh yang tetap atau sama, contohnya seperti protozoa. Simetri bilateral yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi dua melalui pusatnya diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya seperti Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Yang ketiga yaitu simetri radial, yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi dua melalui pusatnya dari arah manapun diperoleh bentuk tubuh dan ukuran yang sama. Misalnya seperti Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata. Adapun rongga tubuh pada hewan yaitu terbagi menjadi tiga: tripoblastik aseolemata, tripoblastik pseudocelomata, dan tripoblastik celomata. Contoh dari tripoblastik aseolemata yaitu filum Platyhelminthes. Sedangkan tripoblastik pseudocelomata yaitu filum Nematoda. Sedangkan tripoblastik coelemata yaitu pada filum Coelenterata, Annelida, Moluska, Echinodermata, Arthropoda, dan vertebrata. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3 orang. Kelompok pertama yaitu Husnul Fadila, Megasra, dan Risnawati. Kelompok 2 Bau Asra, Nurwahida S, dan Nurfadila S. Kelompok 3 Husnul Syafitra, Rahmawati Sandu, dan Mahdania Suherman. Silakan kalian mengatur tempat duduk kalian masing-masing berdasarkan kelompoknya. Jadi kelompok pertama akan membahas klasifikasi dari invertebrata, kelompok 2 membahas tentang reproduksi invertebrata, dan kelompok 3 akan membahas tentang peranan invertebrata. Ada sebagian di situ. Baik, jadi Ibu akan memberi kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah 20 menit kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan setiap kelompok akan bertanya kepada kelompok yang presentasi.
Baiklah, karena waktu diskusi sudah habis, jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai klasifikasi invertebrata. Yang pertama, filum Porifera, yang kedua filum Cnidaria atau Sedentarata, filum Stenophora, yang keempat filum Platyhelminthes, kelima filum Nemathelminthes, keenam filum Annelida, ketujuh filum Mollusca, kedelapan filum Arthropoda, kesembilan filum Echinodermata, dan kesepuluh filum Chordata. Jadi itu tadi pemateri dari pemaparan materi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa saja contoh dari filum Porifera? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi contoh dari kelas Porifera yaitu Calcarea, di mana Calcarea merupakan salah satu kelas Porifera yang perlu dikenali. Yang anggota Calcarea ini merupakan paraspons berkabur, di mana seluruh kerangkanya terdiri dari spikula kalsium karbonat seperti jarum. Yang kedua Hexaphilida. Silakan kelompok 2 memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Reproduksi invertebrata ada dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual merupakan reproduksi yang terjadi tanpa proses pelururan sel gamet. Individu baru tersebut muncul dari bagian tubuh induk. Beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena merupakan bagian dari siklus hidupnya, dan beberapa karena merupakan sebuah pengaruh lingkungan yang ekstrim, karena dihasilkan dari induk tersebut tanpa melalui pelururan gamet. Maka sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual 100% mirip dengan induk. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Baiklah, itu hasil. Jadi itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Saya mau bertanya kepada kelompok Ya, 2. silakan. Sesuai dengan pemaparan materinya tadi, yang ingin saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan sel gamet? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 3. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan sel gamet? Sel gamet atau gamet merupakan sebuah sel haploid khusus yang diferensiasi. Gamet-gamet yang melebur bisa identik dalam bentuk dan ukuran atau isogami, ataupun berlainan dalam satu atau kedua sifat tersebut atau anosigami. Itulah jawaban dari saya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, adapun hasil diskusi dari kelompok kami yaitu peranan hewan invertebrata. Yang pertama, filum Porifera. Itu peranannya digunakan sebagai spons mandi. Yang kedua, ada filum Cnidaria atau Sedentarata. Yang pertama itu untuk membentuk ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan hewan lainnya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa Porifera bisa dijadikan spons mandi? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi porifera atau hewan spons adalah hewan yang dapat menyerap air melalui pori-pori atau celah yang ada di tubuhnya. Hal inilah yang menjadikan porifera dapat digunakan sebagai spons cuci piring atau spons mandi karena dapat menyerap air. Sekian. Itulah tadi materi kita hari ini. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu klasifikasi invertebrata itu terdiri atas 8 filum.
ada Porifera, Coelenterata, Stenophora, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca dan Arthropoda. Untuk reproduksinya itu ada dua, ada seksual dan ada aseksual. Sedangkan peranannya itu bisa sebagai sumber pangan atau makanan, ada juga di bidang lingkungan, bidang kesehatan dan bidang pertanian. Adapun tambahan dari Ibu sedikit, yaitu di mana reproduksi invertebrata terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dengan seksual. Reproduksi aseksual merupakan reproduksi yang terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Individu baru tersebut muncul dari bagian tubuh induk. Beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena merupakan bagian dari siklus hidupnya, dan beberapa karena merupakan sebuah pengaruh lingkungan yang ekstrim. Karena dihasilkan dari induk tersebut tanpa melalui peleburan gamet, maka sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual 100% mirip dengan induknya. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Yang kedua yaitu reproduksi seksual, di mana pada reproduksi seksual invertebrata salah satunya yaitu melalui parthenogenesis, di mana individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi, contohnya seperti lebah madu. Jadi itu tadi tambahan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mempelajari materi pekan depan, yaitu materi vertebrata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam